masuk hari ini. Kalau sisanya saya kurang tahu, sudah di-tag tapi belum ada respon. Oke. Oke, kita mulai aja. Pak. Selamat pagi teman-teman. Jadi bisa dihidupin dulu kameranya. Bu Maya, Mas Hafid. Bu. Bapak mohon maaf ini kalau hidupin kamera suaranya putus-putus. Oh, oke. Bu Iis. Iya, Pak. Ya, kalau dari minggu lalu ada pertanyaan nggak? Dari materi minggu-minggu lalu, kita kan ketemu cuma 2 mingguan nih. Saya takutnya ada yang miss gitu. Belum ada sih Pak, kalau dari saya, barangkali dari yang lain bagaimana? Sama Pak, masih belum ada. Ya, oke. Saya mulai aja nggak apa-apa kamera ya. Oke, kita masuk. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk minggu ini kita masuk ke implementasi dari strategi. Jadi seperti saya sampaikan dari minggu-minggu sebelumnya, ini mohon maaf karena saya salah jadwal, mestinya saya bisa ada yang saya mesti bisa prepare lebih bagus gitu ya. Cuma karena saya pikir tadi jam 10, saya ingat sama kelas lain tuh jam 10, rupanya di jam 7 ya. Oke, minggu ini kita masuk ke implementasi. Di quiz juga sudah saya sampaikan di minggu-minggu lalu, kalau di salah satu di quiz gitu ya, saya sampaikan bahwa di dalam strategi perumusan dalam penyusunan strategi itu ada beberapa tahap. Yang pertama mulai dari perumusan, kita udah masuk kemarin dari awal itu ada di chapter 4 sampai 8. Sebentar ya. Chapter 4 sampai 8. Jadi sebetulnya yang diminta disusun itu pertama adalah dari menyusun visi misi. Menyusun visi misi, lalu kita melakukan visi misi ada standarnya juga gitu. Bagaimana visi misi dan yang baik gitu ya. Antara lain visi itu biasanya terdiri dari satu kalimat, dan misi itu biasanya menyebutkan bisnis kita itu apa gitu. Dan ini sebagai guideline dari organisasi secara keseluruhan. Lalu tahap berikutnya kita melakukan internal audit dan eksternal audit. Ini kita mengecek faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal apa yang mempengaruhi dari perusahaan kita gitu ya. Dan dari internal audit kita akan menyusun tabel namanya internal factor evaluation atau IVE. Lalu dari external audit kita menyusun tabel yang namanya external factor evaluation atau EVE. Nah, di minggu sebelumnya juga saya sebutkan ada macam-macam strategi nih. Nah, macam-macam strategi ini adalah yang dihasilkan dari pilihan-pilihan yang akan kita gunakan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Jadi urut-urutannya visi misi, tujuan jangka panjang, baru kita menyusun strategi dengan mengecek kekuatan dan kelemahan internal, ancaman dari luar atau threat dan kesempatan gitu ya, dan peluang dari luar. Lalu kita pilih, baru kita memilih strategi. Nah, ini yang minggu lalu. Ini minggu lalu memilih strategi ini mencakup ada beberapa matriks yang bisa kita gunakan gitu ya. Ada SWOT matrix, ada BCG matrix gitu kan. Nanti dari matriks-matriks itu akan kita dapatkan beberapa alternatif strategi yang kita nilai cocok untuk diterapkan di perusahaan.
Alternatif strategi ini nanti akan dipilih lagi dari beberapa alternatif sehingga akan dipilihlah beberapa strategi final gitu yang akan digunakan. Nah, itu masih dalam tahap penyusunan gitu ya, formulasi strategi. Dan saat ini sekarang kita masuk ke tahap implementasi strategi. Oke, ada pertanyaan yang belum ada ya? Nah, waktu kita ingin menerapkan strategi, sebetulnya ada beberapa hal-hal strategis yang perlu dipertimbangkan. Jadi ada semacam apakah strategi ini kalau diterapkan nanti akan memberikan output yang sesuai dengan keinginan dari perusahaan. Perlu diingat bahwa tujuan akhir dari manajemen keuangan ataupun tujuan akhir dari manajemen strategi juga adalah untuk meningkatkan kekayaan dari pemegang saham. Jadi bukan semata-mata untuk meningkatkan laba. Saya sudah ingatkan juga di materi sebelumnya, kalau peningkatan laba itu bisa sifatnya jangka pendek. Jadi kacamatanya terlalu sempit. Kenapa? Karena laba itu bisa ditingkatkan dalam waktu yang singkat. Tapi apakah itu akan meningkatkan kekayaan pemegang saham? Belum tentu. Gitu ya. Kalau kekayaan pemegang saham itu antara lain yang umumnya bisa diukur itu adalah dengan mengukur untuk perusahaan go public jumlah saham yang beredar dikali harga pasar saham saat itu. Ini salah satu contoh cara mengukur yang paling ringkas gitu ya. Jadi di awal perkuliahan dulu saya sudah jelaskan bahwa ada kemungkinan bahwa perusahaan itu punya aset lebih besar, tapi secara nilai perusahaan dia lebih kecil. Ada perusahaan yang asetnya lebih kecil, tapi jumlah nilai perusahaannya jauh lebih besar. Seperti yang sederhana di minggu lalu saya sampaikan bahwa untuk perbankan misalnya di Indonesia itu kalau dilihat dari sisi aset tidak ada bank di Indonesia yang masuk dalam 10 bank terbesar dari sisi aset gitu. Yang masuk dalam list 10 bank terbesar dari sisi aset di ASEAN. Tapi kalau dikalikan, maksudnya bukan dibandingkan dengan kekayaan dari value dari perusahaan, itu ada beberapa 3 atau 4 bank di Indonesia yang termasuk dalam top 10 bank terbesar di Asia Tenggara, antara lain misalnya BCA. Nah, yang paling gampang juga membandingkan itu misalnya antara BCA dengan BRI atau BCA dengan Bank Mandiri gitu ya. Secara aset BCA dan BCA itu lebih kecil asetnya daripada BRI ataupun Bank Mandiri, tapi secara nilai BCA itu lebih tinggi nilainya dari BRI ataupun Mandiri. Jadi implementasi strategi itu juga harus mempertimbangkan apakah beberapa faktor gitu ya. Apakah nantinya strategi ini kalau diterapkan akan menghasilkan output seperti apa, dan itu yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan. Jadi ada beberapa isu strategis. Saya mulai dulu, yang pertama ini adalah terkait dengan marketing. Jadi ada isu-isu di marketing gitu ya, dari sisi pemasaran. Satu adalah bagaimana kita membuat iklan supaya lebih interaktif dan lebih efektif. Ini sesuai dengan perkembangan sekarang, bahwa arahnya iklan itu akan lebih interaktif dengan konsumen. Dan bagaimana memanfaatkan konservasi seperti pada Facebook dan Twitter gitu. Juga mempertimbangkan apakah kita akan menggunakan dealer ataupun jalur distribusi secara eksklusif. Jadi bisa saja kita hanya menunjuk satu perusahaan sebagai distributor
produk kita, atau kita akan menggunakan beberapa distributor. Lalu apakah kita akan menggunakan iklan TV? Karena iklan TV memang impact-nya lebih cepat, tapi mungkin ini sudah berubah juga sekarang, saya belum tahu gitu ya, apakah sudah iklan TV. Kalau dulu itu salah satu yang paling efektif pada jam-jam tertentu. Apakah akan menggunakan iklan TV secara besar-besaran atau ringan atau tanpa iklan? Tanpa iklan, dan apakah kita akan menggunakan justru iklan online? Lalu apakah kalau kita melayani hanya 1-2 konsumen, ini mungkin ongkosnya akan besar. Jadi apakah kita akan membatasi pangsa bisnis yang hanya dilakukan oleh 1-2 pelanggan, konsumen yang hanya sedikit, gitu ya. Mungkin dia pembeli besar, tapi dia tentu punya daya tawar yang lebih tinggi, gitu ya. Dia punya daya tawar yang lebih tinggi, dan dari sisi marketing kita harus pertimbangkan apakah kita akan membatasi atau tidak hanya dengan 1 pelanggan. Lalu apakah kita akan menjadi market leader untuk price maker atau price follower. Jadi mungkin di industri kita bisa bermain sebagai salah satu penentu harga, atau kita hanya sebagai salah satu pengikut dari harga. Lalu juga ada pilihan apakah menawarkan garansi dari produk kita secara lengkap ataupun secara terbatas. Karena ini juga berkaitan dengan cost-nya gitu ya, dengan biaya. Lalu untuk tenaga sales, sebagaimana kita tahu bahwa tenaga sales itu bisa berdasarkan gaji, bisa berdasarkan dibayar berdasarkan gaji, bisa berdasarkan komisi ataupun kombinasi. Umumnya tenaga sales pasti akan menggunakan sistem komisi ataupun kombinasi. Agak jarang juga kalau kita mendengar misalnya mungkin ada tenaga sales tenaga penjualan yang berdasarkan gaji langsung. Nanti mohon maaf karena ini bulan puasa, saya nggak mungkin secara terus-menerus bicara gitu ya. Mungkin dalam beberapa menit kita istirahat 10 menit, nanti kita lanjut lagi. Nah, ini ada beberapa prinsip baru memang dalam marketing. Sebagaimana saya sampaikan tadi, bahwa sekarang itu dengan konsumen, perusahaan itu lebih interaktif. Jadi mereka tidak cuma berbicara, tapi juga bekerja dengan konsumen gitu untuk melakukan pemasaran. Mungkin teman-teman juga tahu bahwa sekarang perusahaan itu banyak hotline atau customer service line yang live gitu ya, 24 jam secara interaktif untuk untuk melakukan bantuan kepada konsumen gitu, dan juga mungkin berdiskusi dengan konsumen. Jadi berikan juga alasan pada konsumen untuk berpartisipasi, lalu dengarkan juga dan bergabung dengan percakapan. Banyak perusahaan sekarang menyediakan jalur-jalur untuk melakukan komunikasi gitu ya langsung dengan konsumen. Jadi godaannya memang biasanya di perusahaan adalah untuk melakukan penjualan. Sebenarnya ini bukan untuk melakukan penjualan, tapi akan lebih baik kalau perusahaan itu juga lebih banyak mendengar. Karena lebih banyak mendengar, dia akan lebih mengetahui sebetulnya apa kesulitan ataupun kebutuhan dari konsumennya masing-masing. Baru bisa memberikan solusi kalau lebih banyak mendengar. Ini memang sudah agak lama ada pergeseran gitu ya, ada pergeseran bahwa yang akan menjadi fokus adalah customer centric gitu ya. Jadi customer perspektif. Jadi akan lebih didengarkan pendapat konsumen, baru akan akan disediakan solusi produk yang kira-kira sesuai. Lalu tidak mengontrol percakapan online, biarkan mengalir dengan bebas. Ini di sebelah kanan saya ada mencontohkan sebetulnya dulu itu mungkin dalam beberapa tahun terakhir gitu ya, ada pemain handphone atau ponsel ini yang salah satu yang revolusioner itu adalah OnePlus.
OnePlus ini memposisikan dirinya sebagai flagship killer dulu. Jadi dia menyediakan apa namanya, ponsel yang bisa dibilang menurut mereka gitu ya, menurut mereka ini kualitasnya ataupun semacam part-partnya gitu ya, part baik hardware maupun softwarenya itu sudah melampaui dari merek-merek flagship seperti Samsung ataupun seperti iPhone. Dan mereka mengembangkan produknya itu dengan berkomunikasi dengan konsumen. Jadi ini mungkin ini sudah seri keberapa gitu, saya nggak update juga apakah mereka sudah buat sampai seri keberapa. Tapi ini adalah salah satu handphone Cina yang sempat ini ya menguasai juga, sempat masuk di pasar Eropa gitu ya dengan komunikasi. Jadi mereka mengembangkan produknya itu dengan rutin berkomunikasi dengan konsumennya. Jadi setiap ada kelemahan akan disampaikan, lalu keinginan konsumen seperti apa itu yang akan akan di deliver. Poin 6, temukan ahli teknologi pemasaran, seorang yang memiliki 3 keahlian yang sangat baik, marketing, teknologi, dan interaksi sosial, ini sudah umum. Lalu rangkulah pesan instan dan diskusi atau ngobrol. Jadi si OnePlus ini rutin dulu gitu ya, mereka rutin mendengarkan konsumen, lalu mengembangkan seri-seri handphone mereka, dan ini merupakan handphone Cina yang salah satu yang pernah menembus di daratan Eropa, menjadi favorit juga, dan mereka banyak mengadakan interaksi dengan konsumen, misalnya juga antara lain mereka membuat semacam lomba gitu, lomba mereka dulu membuat lomba Smash the Past. Jadi bagi orang-orang yang mau menghancurkan handphonenya gitu, handphonenya yang dulu, lalu memberikan testimoni, lalu akan dilombakan oleh mereka untuk mendapatkan ganti. Dan ini memang banyak dapat pengakuan bahwa handphone mereka ini merupakan salah satu, seperti di bawah ini, adalah the best design phones I have owned. Jadi salah satu desain handphone terbaik yang pernah dimiliki menurut salah satu konsumennya. Ini cuma mencontohkan sebetulnya Bapak Ibu bahwa komunikasinya itu penting, dan ini juga sudah dimanfaatkan oleh beberapa organisasi gitu ya, untuk itu. Dan berikutnya, isu berikutnya adalah mengenai segmentasi pasar. Nah, ini juga hal yang penting, hal yang sangat penting. Jadi tadi adalah bagaimana kita berkomunikasi, lalu juga bagaimana kita melakukan segmentasi dari bisnis. Ada beberapa faktor misalnya yang bisa kita lihat yang sederhana gitu ya. Beberapa faktor yang sederhana adalah geografis, demografis, psikografis, dan behavior. Jadi kalau misalnya gini, makanya nanti saya hasil akhirnya itu pengen teman-teman bisa buat proposal bisnis. Setengah semester ini kita mempelajari mengenai teori dari manajemen strategi, nanti sisanya itu lebih ke arah bagaimana kita membuat proposal bisnis, karena ini akan mencakup seluruh proses dari manajemen strategi. Nah, hal berikutnya adalah market segment. Jadi kalau teman-teman juga mau misalnya ingin berbisnis ataupun juga bekerja gitu di perusahaan saat ini, itu bisa dilihat segmen pasar yang dituju. Satu, itu adalah geografis. Geografis tentu yang akan dilihat ini adalah masalah wilayah gitu ya, wilayah pemasaran kita, provinsinya seperti apa, lalu kepadatan penduduknya, iklim kota dan desa. Iklim kota ini cuma beberapa faktor, ini terkait dengan geografis. Misalnya gini,
Kalau kita ingin memasarkan, perusahaan kita memproduksi celana jeans. Jeans di Indonesia dengan jeans di Eropa, terutama Eropa Timur dan negara-negara yang dingin, dengan celana jeans di Asia itu biasanya memiliki bahan yang beda. Orang Asia akan cenderung menggunakan jeans yang berbahan ringan dan dingin. Sementara di Eropa Timur, banyak orang akan menggunakan celana jeans yang berat dan tebal. Karena memang ini sesuai dengan kondisi iklim dari negara mereka. Kira-kira seperti itu. Jadi ada beberapa harus dipertimbangkan target market kita seperti apa. Di mana kita memasarkan produk kita. Di negara-negara dengan mayoritas muslim seperti Indonesia, mungkin kalau kita akan memasarkan produk yang non halal, tentu secara geografis kurang tepat gitu ya. Lalu yang kedua adalah demografi. Demografi ini dilihat dari target market kita ini dari sisi usia. Ada beberapa faktor memang, ini cuma contoh. Mulai dari usia, gender, perempuan atau laki-laki gitu. Lalu income, level income seperti apa, pekerjaan mereka, agama, ras, dan pendidikan. Jadi waktu kita menyusun proposal bisnis pun kita akan melihat hal ini. Ini mungkin tidak terlihat waktu kita menyusun SWOT, gitu ya, nggak terlihat, sehingga kita sudah menghasilkan beberapa alternatif strategi, dan kalau kita mau implementasikan, tentu kita harus lihat lagi apakah segmen market yang akan kita gunakan, yang akan kita tuju itu sudah sesuai. Lalu psikografik, kelas sosial dan personality, mungkin juga di minggu sebelumnya waktu di formulasi strategi, ada salah satu strategi yang dihasilkan itu adalah kalau dia menyasar pasar yang segmented tertentu ya, yang niche. Misalnya kayak contohnya waktu minggu lalu itu saya mencontohkan si ini apa namanya yang membuat alat-alat kosmetik yang bahannya alami itu. Nah, itu sebetulnya kan pasarnya segmented, hanya orang-orang yang menyukai produk dari bahan dasar alami gitu ya. Dan itu mungkin kelas sosialnya juga berbeda. Mungkin kelas sosialnya orang-orang yang bersedia untuk membayar premium atas produk seperti itu. Lalu ada behavior. Behavior ini masalah penggunaan, benefit, dan loyalty. Nah, kalau kita lihat bahwa di perbandingan saja bahwa di Indonesia itu konsumen terhadap produk Toyota itu cukup tinggi. Ya. Kita bisa lihat kalau sudah kalau kita lihat jumlah peringkat penjualan dari merek mobil itu biasanya Toyota itu selalu nomor di atas gitu ya, di nomor-nomor atas atau nomor 1 gitu Toyota. Itu sebetulnya berkaitan dengan penggunaan dan benefit yang diterima. Mungkin kalau kita survei konsumen Toyota, mereka akan menyatakan misalnya antara lain service centernya bagus dan banyak gitu tersedia gitu, dan spare part-nya juga banyak. Mungkin itu salah satu pertimbangan dari konsumen Toyota di Indonesia sehingga menciptakan loyalty. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, Mas Hafid, ada pertanyaan, Mas Hafid? Enggak ada, Pak. Terkait dengan segmen? Kalau segmen sih nggak ada pertanyaan, Pak. Cuma tadi bagian yang sebelumnya, pas slide sebelumnya terkait marketing yang nah ini yang nomor 8, Pak. Ini kebetulan di tempat saya kerja juga dilaksanain masih ini apa cara pengupahan untuk marketingnya gitu. Jadi memang kalau misalkan sekedar sharing aja sih Pak. Jadi kalau marketing itu
kita kasih apa namanya, berdasarkan gaji langsung, kadang performanya kurang. Nah, cuman kalau misalkan apa namanya kombinasi ini performanya lumayan bagus Pak. Jadi untuk income dia itu tergantung sama performance pada saat itu gitu Pak. Lebih bagus dengan komisi atau dengan gaji langsung? Kombinasi Pak. Oh. Kombinasi. Karena kalau kaitannya dengan target Pak. Betul. Kita isi Pak. Ya, memang ini terkait dengan ini ya, dengan apa namanya, dengan tenaga sales. Tenaga sales ini umumnya itu memang menggunakan komisi atau kombinasi gaji gitu. Kalau gaji langsung mereka tentu akan cenderung untuk mengabaikan dari apa namanya, dari penjualan gitu ya, yang menjadi target mereka. Kenapa? Karena ini kan jumlahnya fix gitu ya kalau mereka terima gaji langsung. Dan kalau sistem komisi kan mereka berarti akan memperoleh hasil apa namanya, yang lebih besar karena ini berkaitan dengan hasil penjualan yang bisa mereka lakukan. Tapi memang di Indonesia juga kadang banyak juga yang menggunakan kombinasi. Jadi kombinasi misalnya gaji tetapnya itu menggunakan UMR, lalu selebihnya itu akan memberikan komisi. Banyak juga tenaga sales itu yang pada akhirnya mereka enggan untuk menjadi tenaga tetap dari perusahaan, walaupun perusahaan itu menawarkan gitu ya, menawarkan pegawai sales itu untuk menjadi pegawai tetap dari bergabung untuk menjadi pegawai tetap bagi perusahaan. Kenapa? Karena mereka bisa memperoleh hasil yang lebih besar gitu ya dengan skema yang mereka terima saat ini dibandingkan kalau mereka menjadi pegawai tetap. Itu aja. Bu Maya atau Mbak Naya? Ada pertanyaan? Oke. Oke, jadi saya balik lagi untuk melakukan segmentasi. Nah, ini sekarang sebetulnya perkembangan pengetahuan juga sudah pesat gitu ya, sudah pesat, jadi bahwa bisa dilakukan dengan melakukan analisis bisnis. Tidak hanya analisis bisnis, tapi juga sekarang bisa dilakukan data mining, big data gitu ya. Dengan big data itu semua data dimasukkan dan akan secara langsung itu terlihat sebetulnya potensi dari existing penjualan mereka, marketnya di sebelah mana gitu, dengan big data. Big data ini yang banyak digunakan di perusahaan-perusahaan apa namanya, marketplace seperti Tokopedia, Tokopedia atau Shopee atau apa, mereka banyak menggunakan big data karena memang konsumennya kan bertransaksi di sana, jadi secara otomatis mereka bisa tahu gitu ya. Dan ini sebetulnya pekerjaan yang mengasihkan gitu ya. Jadi ini diskusi aja, saya kadang-kadang ketemu dengan atau interview gitu ya dengan anak-anak muda yang baru kerja gitu kan. Saya suka tanya apakah mereka takut gitu dengan kondisi mereka gitu ya. Saya nggak melihat background mereka, cuma kita kan tahu kalau kita mencari kerja itu bukan saat ini apalagi gitu ya, itu bukan hal yang mudah. Tapi kan di balik itu juga peluang yang ada sekarang ini sangat besar gitu untuk anak-anak itu survive gitu. Jadi kadang-kadang saya tanya juga tuh kalau wawancara, saya tanya, kamu tuh kalau kerja gitu, saya pikir apakah memang harus bekerja gitu ya. Kalau memang harus bekerja, lalu apakah sudah melihat gitu sebetulnya banyak peluang di luar sana, apalagi dengan dengan teknologi digital saat ini, mereka mungkin bisa menghasilkan penghasilan yang jauh lebih besar. Kalau kita ikuti itu sebetulnya sangat-sangat menarik gitu ya. Kalau kita bisa melakukan penjualan atau
pemasaran dari sisi dari melalui media online gitu. Oke, kalau nggak ada saya lanjut dengan pentingnya melakukan segmentasi pasar. Kenapa sih kita perlu melakukan segmentasi pasar? Sebetulnya segmentasi pasar ini kita akan melakukan pembagian pasar berdasarkan subset jadi kategori pelanggan sesuai dengan kebutuhan mereka dan menjadi kebiasaan membeli dari mereka. Lalu kenapa ini menjadi penting? Satu, itu bisa digunakan untuk menerapkan strategi market development. Ada yang ingat market development maksudnya gimana? Market penetration, lalu product development. Bu Iis ingat mungkin yang dimaksud dengan market development bagaimana? Halo Bu Iis. Gak apa-apa, ini diskusi aja. Saya sembari supaya teman-teman tuh ingat gitu ya, apa namanya, yang sudah dilewati di minggu-minggu lalu. Gitu. Ada yang ingat dengan market development seperti apa maksudnya? Halo Silakan. Pak. Iya, ya. Iya, ingin menambahkan Pak, kalau untuk market development ini menurut saya dia lebih ke strategi awal gitu Pak. Jadi untuk memperkenalkan produk yang baru yang akan masuk ke pasar. Seperti itu. Produknya yang baru atau marketnya yang baru? Produk dan pasar yang baru Pak. Produk ke pasar yang baru. Ya, oke. Nah itu memang betul. Jadi segmen ini juga bisa digunakan waktu kita akan menggunakan strategi market development, market penetration. Kalau market development berarti kita memperluas gitu ya, memperluas market kita. Misalnya sekarang ini kita hanya menjual hanya di wilayah Jawa Barat, mungkin kita akan memperluas sampai ke Jawa Timur gitu, Jawa Timur, dan ini bisa dibilang market development. Lalu apakah kita akan melakukan market penetration? Misalnya kita sudah menguasai pangsa pasar di Jawa Barat sekitar 50% gitu, dan kita mau tingkatkan lagi menjadi 60% gitu, itu market penetration. Jadi penetrasinya di ruang yang sama, di daerah pemasaran yang sama diperluas. Atau kita melakukan product development. Produknya ini yang disesuaikan dengan segmen pasar yang ingin kita masuki. Kebayang nggak? Misalnya kalau kita ingin menjual produk kita dengan market development, kita bisa membayangkan bahwa oh produk saya sekarang dijual di Jawa Barat, saya ingin menjual ke Jawa Tengah, apa hubungannya dengan segmentasi pasar? Maksudnya, kalau saya ingin menjual di Jawa Tengah, apakah ada market saya di situ? Market produk saya ada di situ. Apakah di Jawa Tengah itu ada segmen yang sesuai gitu ya dengan produk saya? Tentu kan market segmentation ini menjadi penting. Terus yang kedua, memungkinkan perusahaan beroperasi dengan sumber daya yang terbatas. Nah ini juga sebetulnya teman-teman kan tahu ya, kalau kita memproduksi menjual produk untuk mass market, tidak membatasi pada segmen tertentu, mass market, tentu kita juga harus memiliki sumber daya yang lebih besar gitu ya, karena ini akan bermain di secara kuantitas akan lebih besar gitu karena marketnya besar, dan kita akan mempunyai sumber daya, harus memiliki sumber daya seperti jalur distribusi, tenaga pemasaran yang lebih besar gitu kalau kita akan melayani mass market. Tapi kalau kita melakukan segmen tertentu, segmentasi, misalnya kita hanya mengincar konsumen-konsumen dengan
dengan penghasilan misalnya di atas 5 juta gitu ya, kelas-kelas tertentu gitu ya, mengincar ke konsumen kelas tertentu, mungkin komunikasi kita ke target market tidak terlalu besar, tidak sebesar kalau kita mengincar seluruh mass market gitu ya. Nah, dan itu pentingnya dilakukan segmentasi. Lalu juga memungkinkan untuk apakah produk kita fit gitu ya, fit dengan target market yang kita tuju. Kadang-kadang saya sering ingat itu antara jam tangan gitu ya. Dulu tuh antara Seiko atau Citizen dengan kelas bawahnya itu Alba. Jadi kalau dulu itu mereka membuat 2 produk dari produsen yang sama. Kalau nggak salah saya Seiko ya. Seiko itu bawahnya itu Alba. Jadi kalau untuk market yang atas mereka akan menggunakan merek Seiko, tapi untuk kelas yang bawah mereka akan menggunakan merek Alba. Jadi ada segmen yang mereka tuju dengan mereknya masing-masing. Nah, ini berkaitan juga dengan poin ketiga nih. Poin ketiganya bahwa segmentasi pasar ini akan mempengaruhi marketing mix. Kalau kita di marketing, kita selalu diajarkan segmenting STP gitu ya, segmenting, targeting, dan positioning. Dan itu ada juga di marketing mix. Marketing mix kalau di ilmu pemasaran itu ada 4 yang mesti diingat, terkait dengan produk, terkait dengan harga, place. Place ini maksudnya adalah channel, distribusi gitu ya. Kita akan memasarkannya di mana, melalui channel apa, lalu promotion. Promosi yang akan dilakukan seperti apa. Itu terkait segmentation. Dan berikutnya ini salah satu faktor yang sangat penting juga, adalah positioning. Kadang-kadang disebut juga dengan perceptual mapping. Jadi representasi skematis yang mencerminkan bagaimana produk dan layanan kita itu dibandingkan dengan pesaing pada dimensi yang paling penting untuk kesuksesan dalam industri. Ini secara definisi agak nggak jelas ini secara. Cuma sebetulnya ini berkaitan dengan positioning kita di dalam mind dari konsumen, di otak konsumen. Ini sekarang saya tanya, tolong dijawab apa yang muncul pertama kali di kepala masing-masing ya. Kalau saya sebut pasta gigi, yang muncul pertama kali apa? Pepsodent. Pepsodent, Pak. Pepsodent. Malah ada yang menyebut Pepsodent itu ini. Yang disebut itu justru Pepsodentnya dulu gitu ya. Lalu yang kedua misalnya mie instan. Yang muncul pertama kali di kepala kita Indomie. Nah, itu adalah sebetulnya top of mind atau mind mapping gitu ya. Apa yang muncul pertama kali di kepala konsumen, kalau disebut produk di industri sejenis gitu ya. Ini seperti top of mind untuk e-commerce. Ternyata di tahun 2021 ini. Ternyata yang pertama itu Shopee, yang kedua akan muncul itu Tokopedia, lalu Lazada. Gitu ya. Dan ini dikelola sebetulnya. Bisa dikelola. Jadi untuk meningkatkan top of mind gitu ya. Ada beberapa faktor yang kita pelajari kalau di marketing. Dan itu bukan sesuatu yang maksud saya top of mind ini maksudnya penting karena begini. Banyak perusahaan melakukan kesalahan karena mereka meninggalkan ini gitu. Sebetulnya harus secara berkala harus dijaga gitu ya. Top of mind dari konsumen, produk kita itu di posisi berapa. Nah, ini jagonya ahlinya itu Jack Trout. Jadi kalau teman-teman coba lihat atau lihat bukunya sekali-sekali gitu ya. Sempat kalau mau mempelajari top of mind, ada namanya Jack Trout. Ini bapaknya positioning. Banyak menyelamatkan beberapa perusahaan. Kalau Jack Trout ini anti dengan
investor relation. Kenapa? Karena menurut dia investor itu selalu mengharapkan angka yang terlalu tinggi gitu. Bukan terlalu tinggi, tapi belum tentu sesuai dengan kapasitas dari perusahaan itu. Gini, misalnya kalau kita perusahaan go public, investor itu akan mengharapkan kalau selama ini kita tumbuh laba tumbuh sekitar 10% gitu. Nanti waktu kita mengumumkan laporan keuangan, mereka akan tumbuh dengan ekspektasi, dan mereka media itu analis juga akan melakukan analisa gitu bahwa oh perusahaan ini nanti akan tumbuh dengan laba sekian persen. Ini akan mempengaruhi mind mapping dari konsumen. Yang pertama tentu investor dulu gitu ya. Investor, oh ternyata perusahaan ini tahun depan kemungkinan kapasitas labanya hanya tumbuh 15%. Nah ini berkaitan, kalau menurut Jack Trout sebetulnya berkaitan juga dengan survive atau enggaknya perusahaan itu gitu. Karena kondisi yang dihadapi di tiap ini berbeda-beda. Jadi kalau manajer yang baik gitu ya, CEO yang baik, mungkin mereka tidak akan terlalu mendengarkan pendapat dari analis bisnis atau investor gitu ya. Tetapi mereka lebih cenderung akan memperhatikan kemampuan perusahaan untuk beroperasi secara jangka panjang. Ini sangat menarik produk positioning, dan kalau ingin belajar lebih jauh itu bisa baca buku-bukunya Jack Trout, sangat menarik. Tapi yang pertama adalah terkait dengan ini ya, top of mind awareness. Nah, ini ada teknis untuk melakukan product positioning. Kita bisa melakukan sendiri secara sederhana gitu ya, dan kita bisa melakukannya dengan intuisi. Pertama, kita buat dulu ada kriteria kunci yang bisa membedakan produk dan jasa kita di dalam industri. Seperti di sebelah kanan ini saya buat misalnya untuk bank gitu. Bank. Mungkin ada yang berpendapat sedikit cabang dan banyak cabang. Ada dua dimensi ya. Dimensi X-nya itu jumlah cabangnya, sedikit cabang dan banyak cabang. Lalu dimensi sumbu Y-nya ini adalah aman, safe dan secure, atau tidak terlalu aman, not that safe. Gitu ya. Jadi kita buat dua kriteria kunci, misalnya terkait cabang dan lalu terkait keamanan. Lalu buat diagram peta penentuan posisi produk di dua dimensi ini. Lalu kita plot lah, maksudnya masing-masing pesaing kita yang ada. Ini karena ini saya cuma membayangkan, sebetulnya bisa mencantumkan merek gitu ya, tapi kita juga bisa membayangkan kalau banyak cabang itu di bank swasta itu banyak cabangnya. Tapi kalau safe and secure mungkin ini mungkin di dalam persepsi masyarakat bank BUMN akan lebih aman. Lalu kalau cabangnya hanya sedikit, bank asing juga mungkin dalam persepsi konsumen itu lebih aman. Tapi kita akan menemukan bahwa bank asing itu cabangnya hanya sedikit gitu ya. Dan ini contoh lagi, misalnya untuk kategori BPR gitu ya, BPR mungkin kita hanya ketemu BPR sedikit, dan juga mungkin BPR tidak terlalu aman gitu ya, karena mungkin silakan baca aja berapa dalam setahun ada beberapa BPR yang perizinannya itu entah dicabut atau mendapatkan peringatan. Jadi ini cuma gambaran aja. Nah, sesudah kita mendapatkan posisi pesaing, kita cari area kosong di mana kita ingin masuk. Area kosong atau niche. Jadi niche itu di segmen tertentu, di titik tertentu. Misalnya kita tetapkan di titik yang merah. Nah, ini baru kita mengembangkan rencana pemasaran atau produk positioning untuk jasa perusahaan kita gitu ya. Ada pertanyaan terkait dengan ini, positioning?
Mas Handi. Pak Handi, ada pertanyaan mengenai positioning? Atau dalam melakukan mind mapping, melakukan mapping? Sorry, ada message. Oh, oke. 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 Sebentar, sorry. Saya break dulu 10 menit ya, nanti kita sambung lagi jam 9.15. Oke, terima kasih. Baik, Pak. Tes. Oh, masuk.
Oke, kita lanjut lagi ya. Sorry, ini waktunya cuma sampai sebelum jam 10 harus sudah selesai dong ya. Kalau jam 10 udah ada kelas lain. Iya, Pak. Oke, ini masih agak banyak. Oke, sesudah saya lanjutkan dengan positioning. Tadi salah satu yang disebutkan adalah kita mencari ceruk yang kosong. Jadi ada titik-titik di mana titik kosong yang kita bisa masuk. Apakah market kita akan di salah satu titik di diagram yang sudah kita buat. Yang jelas ada notes bahwa kita tidak melayani dua segmen dengan strategi yang sama. Nah, itu yang saya sebut tadi, Seiko atau Citizen itu punya bawahnya, kelas bawahnya itu punya Alba. Lalu Toyota juga untuk kelas atasnya itu punya Lexus gitu ya. Nissan punya Infiniti. Dan mereka tentu punya strategi yang berbeda-beda gitu ya untuk segmen yang dilayani. Jadi kita tidak bisa melayani dua segmen yang sama dengan strategi yang sama. Terus jangan memposisikan target kita itu kita di tengah. Ini bergantung dengan pemain sebetulnya. Kalau pemainnya cuma dua, mungkin kita nggak apa-apa kita mau duduk di tengah. Tapi kalau kita duduk di tengah-tengah seperti ini, justru menunjukkan bahwa kita tidak memiliki karakteristik yang beda gitu ya. Kalau kita mau mengisi target market persis di tengah-tengah, berarti tidak condong ke A atau tidak condong ke B. Ini contoh di materi itu ada di bukunya David itu ada perceptual map untuk industri kendaraan mobil gitu ya. Ada yang kelasnya klasi dan kelas tersendiri gitu ya, kelas atas lah maksudnya. Dan di bawahnya ada yang affordable yang relatif terjangkau mungkin secara harga, dan ke kanannya ada yang tipe sporty dan ada yang konservatif. Jadi kalau dinilai kelas atas dan dia sporty itu ada Porsche di sini di paling atas gitu ya. Lalu kalau dia klasi tapi bentuknya dinilai segmennya itu konservatif, di sini yang kita kenal ada Mercedes. Lalu kalau sporty tapi affordable, misalnya di sini ada PW atau Toyota gitu atau Nissan, banyak yang bermain di sini. Lalu ada juga yang affordable tapi konservatif, ini misalnya adalah Ford atau Dodge gitu. Ini contoh untuk positioning dari kendaraan. Nah, jadi tadi udah isu terkait dengan marketing, isu terkait dengan segmentasi, isu terkait dengan positioning. Lalu yang berikutnya yang penting juga adalah isu terkait dengan accounting dan finance. Gitu ya. Ini juga termasuk isu yang penting. Nanti kita lihat bahwa ini berkaitan dengan tujuan bahwa kita itu ingin meningkatkan kekayaan dari pemegang saham. Jadi konsep dari keuangan akuntansi yang kaitan dengan implementasi strategi adalah memperoleh modal yang dibutuhkan, lalu mengembangkan laporan keuangan, proyeksi laporan keuangan, menyiapkan anggaran, dan mengevaluasi dari nilai bisnis kita. Ini yang penting dalam implementasi strategi. Ingat-ingat bahwa fungsi dari manajemen keuangan itu ada 3, mulai dari financing, jadi untuk menutup permodalan itu apakah dari modal sendiri atau dengan hutang, investment decision, akan diinvestasikan kemana, dan dividend decision. Berapa dividen yang akan dibayarkan. Nah, ada 5 aktivitas keuangan akuntansi yang penting untuk dilakukan dalam implementasi strategi. 1, sederhananya gini, lakukan analisis EPS per EBIT. Karena ini berkaitan nanti dengan kebutuhan apakah kita akan membiayai aktivitas perusahaan itu dengan hutang atau equity. Sebenarnya ini topik di keuangan yang sangat menarik gitu ya, capital structure istilahnya. Jadi berapa porsi dari hutang, berapa porsi dari modal sendiri yang akan dialokasikan supaya supaya nilai perusahaan itu meningkat. Tentu kita akan menggunakan kombinasi
termurah dari hutang dan equity. Bisa jadi kita akan menghasilkan equity menggunakan seluruhnya dengan saham modal sendiri, atau seluruhnya dengan hutang, atau 50-50, atau 30-70. Nah, ini yang ditentukan. Nanti dengan demikian, mana yang termurah sebetulnya yang di aim itu, yang dituju adalah mencari kombinasi pembiayaan yang paling murah. Tapi dalam kaitan dengan implementasi strategi, nanti yang dilihat adalah EPS dibandingkan dengan EBIT. Laba per lembar saham lalu dibandingkan dengan earning before interest and tax. Jadi laba sebelum beban bunga dan pajak. Nanti ada contohnya. Lalu yang kedua, mengembangkan proyeksi laporan keuangan untuk menunjukkan dampak yang diharapkan dari strategi yang kita laksanakan. Jadi sesudah kita pilih strategi, kita buat proyeksi laporan keuangan. Kita buat analisa EPS per EBIT. Mana EPS nanti akan ditentukan mana earning per share yang paling tinggi. Laba per lembar saham yang paling tinggi. Dengan demikian maka value-nya itu akan menjadi paling tinggi. Lalu menentukan nilai perusahaan atau corporate valuation. Ya, menentukan kalau ada tawaran misalnya kita ingin membeli perusahaan lain atau perusahaan kita akan dibeli oleh perusahaan lain. Ini kaitannya dengan kalau kita ingin menjual, tentu kita ingin mengharapkan nilai perusahaan kita itu setinggi-tingginya. Tapi kalau kita ingin membeli, tentu kita mengharapkan nilai perusahaan yang kita beli itu serendah-rendahnya. Lalu memutuskan apakah akan go public dengan IPO, jadi penawaran saham perdana. Lalu memutuskan kalau kita ada operasional di luar negeri, apakah uang tunai di luar negeri yang kita peroleh akan disimpan di sana, tetap disimpan di sana. Ini ada isu-isu, ini adalah beberapa isu yang terkait dengan accounting finance dari penerapan strategi. Nah, kita masuk yang pertama dulu adalah earning per share, laba per lembar saham dibagi dengan dibandingkan dengan earning before interest and tax. Laba sebelum beban bunga dan pajak. Tujuannya adalah menentukan apakah semua hutang, apakah semua saham, atau berapa kombinasi hutang dan saham untuk menghasilkan earning per share, laba per lembar saham tertinggi bagi perusahaan. Ini yang sederhananya begitu. Untuk menghasilkan laba per lembar saham yang tertinggi bagi perusahaan. Laba per lembar saham ini mungkin merupakan ukuran terbaik dari keberhasilan suatu perusahaan. Sehingga banyak digunakan dalam membuat keputusan akuisisi modal. Ini juga mencerminkan tujuan umum perusahaan dalam memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Ini saya langsung kasih contoh ya, sesuai ini. Bagaimana kombinasi yang terbaik dari EPS dibandingkan dengan EBIT. Contohnya begini, misalnya perusahaan ini membutuhkan tambahan modal sebesar 100 juta US. 100 million US dollar. Membutuhkan tambahan modal. EBIT perusahaan existing, range-nya itu, rentangnya, EBIT-nya ini selama ini antara 20 sampai 40 juta US. Sekarang mereka membutuhkan tambahan modal 100 juta US. Suku bunga itu 5%, beban pajak asumsinya adalah 30%. Perusahaan ini sudah go public dengan harga saham saat ini adalah $50. Harga saham saat ini ya. $50 per lembar saham, dan jumlah saham yang sudah dijual atau beredar itu sebesar 500 juta lembar. Sekarang kita lihat metode pembiayaannya dengan 3 alternatif tadi ya. Pertama dengan 100% hutang, yang kedua dengan 100% saham, atau combo, yang ketiga ini combo 50-50, 50 hutang, 50 saham. Yang pertama itu kita buat adalah kita taruh gitu ya, kita letakkan bahwa EBIT-nya itu antara 20 sampai 40 juta. Ini di sebelah sini, 20 sampai 40 juta.
Lalu kalau dia 100% hutang, berarti hutangnya ini ada 100 juta US akan dipenuhi dengan utang semuanya. Dengan bunga 5%, berarti akan ada beban bunga sebesar 5 juta muncul di sini. Karena 100% hutang. Maka laba sebelum pajaknya adalah 20 juta dikurang 5 juta sebesar 15 juta atau 35 juta pada saat EBIT-nya 40 juta. Lalu dipotong pajak sebesar 30%. 30% dikali 15 juta ini 4 juta setengah. Dan laba bersihnya adalah 10 juta setengah. Atau 24 juta setengah pada saat EBIT-nya 40 juta. Kalau kita lihat bahwa jumlah saham yang beredar saat ini ada 500 juta. Jadi kalau laba per lembar saham itu adalah 10,5 juta dibagi 500 juta sama dengan 0,0210. Pada saat EBIT 20 juta. Pada saat EBIT 40 juta, 100% hutang akan menghasilkan earning per share itu 0,049. Oke. Sekarang kita lihat kalau dia 100% saham, dibiayai kebutuhannya ini 100 juta ini dibiayai 100% saham. EBIT perusahaan tidak berubah dalam beberapa skenario ini kan, tetap sama. 20 juta, rentangnya 20 sampai 40 juta. Karena ini 100% saham, maka tidak ada pinjaman dan tidak ada beban bunga, gitu ya. Tidak ada beban bunga. Sehingga laba sebelum pajaknya tetap 20 juta sampai dengan 40 juta. Pajaknya 15%, pada saat 20 juta itu 36 juta US, dan pada saat 40% itu sebesar 12 juta. Sehingga laba bersihnya bervariasi antara 14 sampai 28 juta. Nah, cuma karena ini dikaitkan dengan 100% saham, maka perusahaan akan menerbitkan, karena harganya 50 US dollar per lembar saat ini, maka untuk kebutuhan 100 juta, itu akan diterbitkan sebesar 100 juta US dollar dibagi 50 US dollar, itu ada 2 juta lembar saham baru. Sehingga jumlah saham yang dijual akan meningkat menjadi 502 juta. Paham ya sampai sini ya? Paham. Berarti nanti laba per lembar sahamnya ini adalah EAT, laba bersih dibagi per jumlah lembar saham. Pada saat 20 juta ini 0,0279. Pada saat 40 juta 0,056. Gitu ya. Lalu pada saat combo, berarti kebutuhan 100 juta ini 50 jutanya akan dipenuhi oleh hutang, 50 jutanya dengan penerbitan saham baru. Pada saat combo, EBIT-nya tetap 20 sampai 40 juta rentangnya. Suku bunga berarti kalau 100 juta dipenuhi, 50 juta akan terdiri dari 50 juta hutang dan 50 juta saham. 50 juta kalau kita dikalikan dengan bunga 5%, maka ada 2,5 juta beban bunga. Sehingga kita akan peroleh laba sebelum pajak berkisar 17,5 sampai 37,5. Lalu pajaknya 30%, ini 5.250 sampai 11.250, dan laba bersihnya menjadi 12.250 atau 26.250. Dan karena 50-50%, jadi kebutuhan 50 juta lainnya itu dipenuhi dari penerbitan saham baru. Dengan harga 50 dolar per saham, maka akan diterbitkan 1 juta saham, sehingga jumlah saham beredar akan menjadi 501 juta. Kalau kita lihat EPS-nya, laba per lembar saham akan menjadi rentangnya antara 0,0245 sampai 0,0523. Nah, kita akan mencari sebetulnya mana EPS yang tertinggi. Tertinggi ini berada pada kombinasi 100% saham. Nah, ini adalah laba per lembar saham. Jadi kebutuhan 100 juta US tadi yang mereka butuhkan itu lebih bagus pada saat ini dibiayai sepenuhnya dengan penerbitan saham baru. Karena laba per lembar sahamnya memperlihatkan bahwa laba per lembar sahamnya itu akan lebih tinggi dibanding alternatif 100% hutang atau alternatif 50-50 antara hutang dan saham. Ini kalau kita gambarkan grafiknya, teman-teman, yang bawah ini adalah
yang bawah ini adalah EBIT. EBIT-nya itu bergerak antara 20 sampai 40 juta. Yang atas ini adalah EPS. Laba sumbu-Y-nya ini adalah EPS, laba per lembar saham. Nah, kalau kita lihat grafiknya, yang tertinggi itu adalah ini stock financing atau SF. Dibiayai oleh 100% saham. Akan menghasilkan EPS rentang 0,279 sampai 0,05. Sementara kalau combo ini ada berada di peringkat kedua, jadi 50% hutang, 50% saham. Lalu yang ketiga adalah dibiayai dengan 100% hutang. Ini adalah alternatif yang paling buruk karena laba per lembar sahamnya yang akan dihasilkan lebih buruk. Ada pertanyaan? Nah, ini nanti untuk tugas, nanti 10 menit terakhir kita kerjakan aja di sini. Saya ada masukkan di tugas, nanti kita kerjakan sama-sama. Nanti hasilnya mungkin bisa langsung di-put. Case-nya sama seperti ini, tapi nanti pakai case-nya di case 9C saya kalau nggak salah, itu terkait dengan Nestle. Jadi kalau udah dikerjakan nanti silahkan nanti posting di di si akad itu ya, posting terkait tugas. Atau nggak mau diposting sekarang juga nggak apa-apa, cuman ini tugasnya sederhana kok. Lalu yang kedua tadi, proyeksi laporan keuangan. Proyeksi laporan keuangan ini untuk menggambarkan sebetulnya hasil yang kita harapkan dari alternatif strategi yang dipilih. Stepnya bagaimana? Stepnya adalah pertama yang kita siapkan pertama kali adalah proyeksi laporan laba rugi. Ya, laporan laba rugi. Lalu untuk angka-angka tertentu di dalam laporan laba rugi kita menggunakan persentase. Jadi misalnya harga pokok penjualan existing itu 70% dari penjualan, maka itu yang kita gunakan. Dan biayanya juga gitu berapa persen, jadi gunakanlah persentase. Lalu kita bisa menghitung proyeksi laba bersih. Proyeksi laba bersih ini akan kita kurangi dengan dividen. Ya kan, laba bersih Bapak Ibu kalau dibayarkan ke dividen, maka itu akan keluar dari perusahaan dan tidak masuk lagi ke dalam komponen neraca. Tapi kalau dia tidak ditarik, dibayarkan dalam bentuk dividen, maka akan masuk lagi ke dalam komponen modal di neraca sebagai laba ditahan. Jadi kalau sudah kita hitung berapa proyeksi laba bersih, kita kurangi dengan dividen. Berapa dividen yang akan dibayarkan, rencana dividen yang akan dibayarkan. Kita kurangi, dan sisanya kita tambahkan di laba ditahan, di modal perusahaan. Dengan bertambahnya laba ditahan, baru kita mulai mengerjakan item-item dari neraca. Kita mulai dari bawah, mulai dari laba ditahan, lalu kita akan memperkirakan ekuitas, pemegang saham, kewajiban jangka panjang, kewajiban lancar, total kewajiban, sampai dari sisi aset. Ya, jadi kita bekerjanya dari bagian bawah neraca sampai ke bagian atas neraca. Lalu kalau ada selisih, penyesuaiannya di mana kita gunakan kas. Uang kas ini sebagai penyesuai gitu ya, untuk penyeimbang antara sisi aset dan liabilities. Jadi bisa dilakukan sesudah itu, baru kita akan mendaftar komentar-komentar dari proyeksi laporan keuangan yang kita buat sebelum diterapkan strateginya. Ini contoh simpel, teman-teman, Bapak Ibu. Kita membuat proyeksi pertama tadi, aturan pertama bahwa kita buat proyeksi mulai dari proyeksi laba rugi. Jadi di sini strategi perusahaan memproyeksikan sales existing $100, nanti akan naik 50%, menjadi 150. Kita menggunakan persentase, HPP-nya itu 70% dari sales. Ini seperti angka ini. Maka ini akan diperoleh angka seperti ini. Pada saat sales-nya 150, HPP-nya, cost of goods sold-nya adalah 105. Margin juga, kita akan peroleh gross margin. Penjualan dikurang cost of goods sold akan gross margin. Lalu ada biaya penjualan, selling expense, itu 10% dari sales.
lalu ada administrasi itu 5% dari sales, maka kita akan memperoleh EBIT, dan ini beban bunga kaitannya dengan kalau kita memiliki pinjaman dengan jumlah yang sama gitu ya. Ini asumsinya tetap sama, sehingga akan diperoleh sampai dengan laba bersih. Mulai dari laba sebelum pajak, dibebankan pajak 50%, dan laba bersih. Lalu kita tentukan juga berapa dividen yang dibayarkan dari laba bersih ini. Misalnya pada saat 6, kemungkinan dividen yang akan dibayarkan 2, sehingga yang masuk di laba ditahan di neraca ada 4. Pada saat 9,75 laba bersihnya, maka dividen yang dibayarkan 5, maka yang masuk dalam neraca adalah 4,75. Ini sesudah jadi proyeksi laba rugi, kita masuk ke proyeksi neraca. Nah, proyeksi neraca kita mulai dari bawah, Bapak Ibu, kita put dulu angka dari laba ditahan. Berapa laba ditahan yang akan masuk dalam komponen modal gitu ya. Ini laba ditahan. Lalu ini adalah modal existing gitu ya, dari 20. Dan perusahaan ini ada rencana gitu, ada proyeksi bahwa mereka akan melakukan pinjaman sebesar 30 juta dolar dan menerbitkan 100.000 lembar saham baru dengan harga 150 dolar. Nah ini sehingga akan ada pertambahan dari 20 menjadi 35 dengan penerbitan saham baru. Hutangnya akan bertambah dari 40 ke 70, dan sementara yang lain hutang jangka pendek ataupun hutang dagang itu semuanya diasumsikan tetap. Nah ini kita sesudah mendapatkan posisi pasifa, kita tentu posisi aktifanya harus sama gitu ya jumlahnya. Ini ada asumsi-asumsi tertentu bahwa perusahaan akan menambah 3 pabrik baru dengan harga 30 juta, berarti equipment, plant dan equipment-nya akan bertambah menjadi 80. Depresiasi juga secara otomatis akan tumbuh, dan plant dan equipment-nya akan netnya itu juga akan tumbuh dari 40 menjadi 60. Lalu fixed asset-nya juga berubah, kebetulan nggak disebutkan, cuma di sini ada penambahan fixed asset, berarti dari 55 menjadi 75. Baru kita naik lagi ke porsi ke atas, misalnya komposisinya kita akan menaikkan dari jumlah tanah atau bangunan yang kita miliki itu tetap 15. Current asetnya ini bertambahnya di mana? Diasumsikan tumbuh 100% dari tahun sebelumnya. Jadi piutang ini akan bertambah dari 2 menjadi 4. Inventory akan bertambah asumsinya dari 20 menjadi 45. Dan sisanya ini akan masuk ke dalam komponen kas. Jadi kas ini yang akan menjadi penyeimbang gitu ya. Nilai akhirnya kasnya akan seperti ini. Nah ini kita sudah dapat menggambarkan bagaimana posisi neraca dan proyeksi laba rugi yang akan dilakukan perusahaan. Dan kita akan meminta komentar dari, misalnya kalau di perusahaan terbuka itu akan dimintakan persetujuan dari komisaris untuk setiap rencana pengembangan proyeksi laporan keuangan perusahaan. Ada pertanyaan dari sini, teman-teman? Oke, kalau nggak ada. Berikutnya adalah penilaian perusahaan. Nah, ini isu juga terkait corporate valuation. Nah, ini adalah inti dari implementasi strategi. Sebenarnya hampir mirip dengan EPS tadi. Bahwa perusahaan itu pada akhirnya adalah mempertimbangkan untuk melakukan untuk tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan kekayaan dari pemegang saham. Itu ya. Dan pemegang saham. Ada 4 metode dari penilaian perusahaan. Pertama adalah network method. Jadi ini metodenya adalah dengan mengurangkan total ekuitas pemegang saham, ekuitas pemilik dikurangi dengan goodwill dan
intangible dan aktiva-aktiva yang tidak berwujud. Ini kurang bagus sebetulnya kalau kita menilai menilai valuasi. Jadi akan selalu dikurangi. Jadi modal pemilik ini akan dikurangi dengan goodwill dan intangible. Itulah ukuran yang lebih tepat. Lalu yang kedua adalah metode laba bersih, di mana nilai perusahaan itu dipukul rata sebesar laba bersih dikali 5. Ini yang umum kadang-kadang digunakan adalah laba bersih dikali 5. Lalu metode ketiga adalah price earning ratio, di mana harga saham dibagi dengan EPS dikali net income. Jadi harga saham dibagi laba per lembar saham dikali net income. Yang keempat adalah metode saham beredar, yang tadi metode valuasi yang paling sederhana menurut saya sebetulnya adalah jumlah saham beredar dikali harga saham saat itu. Nah, ini yang sering digunakan sebagai acuan umum gitu ya. Untuk perusahaan publik, berapa jumlah saham beredarnya dikalikan dengan harga saham saat itu, itulah valuasi dari perusahaan itu. Nah, ini contoh 4 metode tadi, teman-teman. 4 metode tadi kalau kita implementasikan, ini ada 4 metode. Metode pertama adalah shareholder equity, dikurangin goodwill, dikurangin intangible. Ini ada 3 perusahaan, misalnya adalah Amazon, Rostors, dan Panera Bread. Shareholders equity-nya 9746, kita kurangi dengan goodwill 2656, kita kurangi dengan intangible-nya kebetulan kosong. Ini akan diperoleh angka 7090. Ini metode pertama. Untuk Amazon akan diperoleh angka 7090, Roster 2007, dan Panera Bread 497. Atau metode kedua, net income dibagi 5. Berarti net income 274 kita kali 5. Sorry, bukan bagi 5, dikali 5. Ini angkanya untuk masing-masing perusahaan. Yang ketiga adalah harga saham dibagi EPS dikali NI, dikali net income. Jadi 307 untuk Amazon dibagi dengan 7,59 dikali dengan net income. Akan diperoleh nilai ini. 142.000 untuk Amazon dan 17.000 untuk Roster dan Panera Bread 4.600. Atau yang metode yang keempat, jumlah saham beredar untuk Amazon 463 dikali harga saham. Harga saham saat itu di sini 307. Maka untuk Amazon nilainya menjadi 142.141, Roster 18.450 dan Panera Bread 4320. Nah, kita juga bisa melakukan average dari nilai perusahaan dari keempat metode tadi di atas. Jadi 7090 misalnya Amazon ya, ditambah 1370, tambah 142.572, tambah 141, kita bagi 4. Inilah nilai dari perusahaan dengan secara rata-rata dari keempat metode tersebut. Lalu juga dihitung juga sebetulnya persentase goodwill, tapi pada akhirnya yang dipakai adalah nilai. Persentase goodwill ini berapa goodwill dari total aset. Mungkin ini bisa juga menjadi pada akhirnya adalah pengurang, karena goodwill ini dinilai kurang bagus karena bukan untuk ini ya, untuk melakukan penjualan jual beli perusahaan. Akan dikurangi karena sebetulnya asetnya tidak berwujud. Gitu. Ada pertanyaan? Jadi diingat-ingat juga bahwa di isu strategik keuangan dan akuntansi tadi ada EPS, laba per lembar saham. Juga waktu melakukan penilaian perusahaan juga ada kaitannya dengan EPS. Sebetulnya ada valuasi perusahaan itu jalannya ada yang lebih yang lebih rigid dan lebih umum digunakan. Tapi ini cara sederhana memang seperti ini. Antara lain jumlah saham beredar dikali lembar saham yang beredar dikali harga saham saat itu.
Ini contoh sederhana, sebetulnya kalau kita melakukan valuasi ada banyak faktor. Jadi seperti pada saat perusahaan akan melakukan penjualan atau melakukan merger, akuisisi, ataupun go public, itu akan dilakukan valuasi. Nah, valuasinya itu biasanya melakukan pendekatan cash flow. Jadi kemampuan cash flow perusahaan dan menghitung prospek perusahaan ke masa depan. Nah, itu yang lebih tepat gitu ya. Tapi ini adalah salah satu cara yang sederhana. Ada pertanyaan dari sini, teman-teman? Belum ada apa, paling nanti sambil dipelajari dulu. Iya, nanti memang mesti dipelajari gitu ya. Iya, Pak. Karena ini cuma angka dan waktu kita terbatas, tapi ini memang yang digunakan di strategic management ini sifatnya sederhana sebetulnya hitungannya. Sederhana saja gitu, semua cuma dari komponen raca. Silakan nanti dipelajarin. Lalu yang berikutnya, itunya adalah terkait dengan go public dan IPO. Apakah perusahaan akan melakukan penjualan sahamnya gitu ya, melakukan go public gitu ya, dari perusahaan swasta, perusahaan private tertutup menjadi perusahaan terbuka. Ini cuma notes gambaran bahwa ini data-data yang ada di Amerika gitu ya. Harapannya sebetulnya kalau perusahaan itu melakukan IPO, penjualan saham perdana, itu harga sahamnya akan meningkat gitu ya. Dari biasanya di Amerika yang terjadi adalah tumbuh sekitar 19%. Tapi tidak semua harga saham ini tumbuh, saham perdana ini tumbuh. Bahkan Facebook itu turun drastis setelah IPO. Kemarin juga yang sering heboh itu fintech sebetulnya. Mungkin kalau teman-teman ngikutin waktu Bukalapak pertama kali go public di bulan apa ya saya lupa. Masih di tahun ini rasanya. Seingat saya Bukalapak go public itu harga sahamnya naik tinggi sekali sesudah IPO. Lalu akhirnya berbalik turun rendah sekali gitu. Karena ini kaitannya dengan ekspektasi. Konsekuensi dari go public berarti kita menjual persentase kepemilikan dari perusahaan kepada pihak lain. Dan itu ada impact melemahkan kendali dari pemilik perusahaan. Go public juga akan memerlukan biaya awal yang bisa terlalu tinggi untuk perusahaan. Makanya ada limitasi tertentu sebaiknya untuk perusahaan yang go public gitu ya, karena biayanya cukup tinggi untuk melakukan go public. Lalu isu berikutnya ini terkait dengan R&D, research development gitu ya, riset dan pengembangan kalau di Indonesia kan cuman ini penekanannya ini aja teman-teman Bapak Ibu, kalau kita memiliki unit R&D tujuannya lebih ke perbaikan produk atau proses, tujuannya lebih untuk menekankan kepelatihan dasar atau terapan, menjadi follower atau pemimpin dalam R&D, mengembangkan teknologi, menggunakan teknologi, lalu berapa uang yang akan kita habiskan untuk R&D, apakah kita akan melakukan sendiri, atau kita melakukan kepada pihak ketiga, atau kita menggunakan universitas gitu ya, atau peneliti ya, untuk melakukan R&D atau riset pengembangan. Nah, pendekatannya adalah bahwa apakah perusahaan ini akan menjadi perusahaan pertama yang memasarkan produk dengan teknologi baru. Ini pendekatan dari R&D tadi. Kedua, apakah perusahaan akan menjadi peniru inovatif dari produk yang sukses, sehingga minimalkan risiko dan biaya kalau kita ngerjakan sendiri, belajar lagi dari awal. Itu akan biayanya akan lebih besar. Apakah kita akan menjadi peniru? Yang ketiga, apakah kita akan menjadi produsen dengan biaya murah dengan memproduksi massal produk? Gitu ya. Jadi ada kalau terkait dengan R&D pendekatannya 3 ini. Oke, ini karena udah ada peringatan, jadi saya nggak sempat juga mau bahas. Sebetulnya saya mau bahas ini. Ini jadi tugas. Ini sebetulnya sederhana seperti tadi. Lakukan EPS atau EBIT analysis untuk Nestle. 2 minggu lagi, jadi kita kumpulkan seperti biasa lewat
lewat portalnya Inaba gitu ya, bahwa Nestle ini untuk ekspansi ke Afrika butuh dana sebesar $1 miliar. Tentukan menurut pendapat Anda apakah Nestle akan menggunakan seluruhnya hutang, seluruhnya saham atau 50-50 kombinasi untuk memenuhi kebutuhan $1 miliar ini. Asumsikan bahwa beban pajaknya 20%, suku bunga 3%, dan harga saham Nestle saat ini adalah $30 per lembar saham dengan dividen sebesar 0,5 per lembar dari setiap saham, juga EBIT-nya rentangnya antara 1 miliar sampai dengan 2 miliar. Total ada 500 juta lembar saham yang sudah dijual, yang outstanding, maka Anda diminta untuk membuat EPS EBIT untuk merefleksikan analisis. Saya kira itu aja. Jadi ini nggak saya bahas, tapi langsung aja dikerjakan. Udah saya tempatkan juga di di poin tugas karena waktunya sudah habis. Ada pertanyaan atau tanggapan lagi dari teman-teman? Oke, kalau nggak ada, saya tutup ya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.